Selamat siang pemirsa, selamat tahun baru. Hari ini kita sangat beruntung karena Ibu Heni Santoso dari Heni Cake and Bakery Catering bersedia meluangkan waktu untuk memperkenalkan makanan yang enak-enak ini. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang. Hari ini bawa apa? Oh ya, kebetulan ya, karena ini kan kita lagi seasonnya kemarin habis Natal. Terus sekarang udah mau lanjut nih ke Imlek ya, Chinese New Year. Itu biasanya sih kalau kebiasaan kita orang-orang keturunan tuh biasanya mereka suka menyediakan kue-kue kering, terus juga ada kue keranjang gitu kan. Nah, di sini tuh karena saya bergerak di bidang catering dan cake, jadi saya membuatlah yang namanya hampers. Menikmati kue kering saat Chinese New Year itu kebahagiaan. Makanya saya di sini mengenalkan kue-kue kering saya dengan harga yang cukup terjangkau menurut saya. Oke. Selain nastar, ini ada namanya kue kacang mede. wow. Jadi ini perpaduan warnanya dari aja. kacang mede, Wow. ada kacang panggang yang saya panggang, bukan digoreng ya atau bukan disangrai, tapi saya panggang kacangnya. Dan lagi-lagi ini juga menggunakan bahan premium. Oke. Ya. Nggak pakai pengawet ya? Enggak dong. Makanya ini kalau bisa sih saya selalu sarankan Ya. untuk tidak lebih dari 1 bulan setelah dibuka. Mungkin Oh. seminggu juga udah habis kali ya. Dan ini kue keju. Ini adalah kastengel. Ya, yang satu ini memang sedikit berbeda harganya pemirsa karena saya menggunakan keju edam. Keju edam juga ternyata banyak macam. ya. Jadi ada yang benar-benar keju yang asli ya. Ada juga yang harganya lumayan agak rendah, tapi kualitasnya cuma asin aja sih yang dirasa gitu. Nggak ada gurih-gurihnya. Nah, yang ini saya buat pakai keju edam asli. Oke. Dan yang ini Ini adalah putri salju kacang mede. Lagi-lagi berhubungan dengan kacang mede ya. Jadi di adonannya saya tambahin kacang mede yang saya blender. oke. Ini Ibu Heni udah dari tahun berapa bikin ini? Kebetulan saya dari 2015. Wow, udah lama banget ya. Ini produksinya di daerah mana Ibu? Saya di Sunter. Sunter. Iya, Berarti kalau ada pemirsa yang mau pesan, boleh. dikirimnya dari Sunter. Dari Sunter. PO-nya berapa hari sebelumnya? Dari sekarang saya sudah mulai buka PO, jadi bisa di request waktu pemirsa atau customer saya order, dia akan tulis Mau tolong tanggal berapa? dikirim tanggal berapa kayak gitu. Oke. Jadi saya akan catat dan saya akan kirim sesuai dengan permintaan. Bisa dikirim, bisa juga kalau mau ambil di Boleh, daerah Sunter. boleh, iya. Oke. Dan ini juga ada Ini puding Wow. buah, puding susu sih. Jadi susunya itu saya menggunakan susu ultra yang plain, yang full cream. Jadi ini asli terasa susunya, bukan dari susu kental manis. Oke. Selain kue-kue ini, boleh nggak kita kenalan dengan Ibu Heni? Boleh. Backgroundnya itu di bidang catering. Kan ini hanya bawa kue ya. Sebenarnya kan ngetopnya di bidang bakmi dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Oke. Udah pernah buka di mana aja sebelum pandemi? Oke. Iya, terima kasih untuk waktunya ya. Ya, saya karena saya sangat di sini adalah passion saya. Saya suka sekali memasak, saya suka sekali baking, dan saya memberanikan diri tahun 2015 itu saya membuka sebuah kantin ya di gedung Menara Kuningan. Itu di lantai LG. Jadi waktu itu kami ada 10 tenan dengan makanan variasi yang berbeda. Dan di sana itu saya mengusung atau saya menjual yang namanya soto Betawi. Dan lagi-lagi ya pemirsa, soto Betawi saya itu dari susu, tapi bukan susu bubuk. Itu susunya susu full cream. Dan dagingnya pun saya nggak pakai tetelan. Jadi daging pure ya, daging murni. Dan selain soto Betawi, saya ada soto mie Bogor, saya ada ayam penyet, saya ada gado-gado, saya ada nasi bakar. Nah, nasi bakar juga variasinya banyak. Ada ikan cakalang, ada cumi pete, ada ayam, ada daging rendang. Ada yang request rendangnya kita suwir gitu. Dan menu kami di Itu sana. kalau Ibu Heni menunya misalnya Sulawesi, Manado, atau Jawa, atau khas, atau apa saja? Saya sebenarnya Nusantara. Ya, saya suka sekali dengan rempah. Rempah Indonesia itu kan banyak banget ya.
Jadi saya pikir wow, makanan yang pakai rempah itu enak banget gitu. Jadi saya kalau orang request nih, Bu Hen bisa nggak bikin babi tino ransak? Itu kan khas Manado. Jadi saya bisa karena saya suka rempah. Jadi kuncinya adalah di rempah gitu. Ibu Heni belajar dari orang tua atau otodidak atau pernah kursus masak memasak? Saya otodidak. Tapi kalau kalau ditelusuri dari garis keturunan, sebenarnya mama saya juga pedagang. Oh iya. Bedanya dia suka bikin kue basah, kue tradisional, kayak kue pisang, kue pepek, kayak gitu ya, kue talam. Tapi saya nggak bisa kalau bikin kue basah, maksudnya nggak bisa semua bisa saya hold, bisa saya handle, karena saya lebih cenderung ke makanan dan kue kering gitu. Jadi buat saya kue basah bisa, tapi belum terlalu menguasai menurut saya. Walau respon customer yang udah pesen itu mereka selalu bilang enak kok, berhasil kok gitu. Cuma ya saya pikir saya belum di sana lah, belum benar-benar menguasai gitu. Ya tangannya itu tangan luar biasa pemirsa, karena kadang-kadang saya pikir wah gila ya mama saya kok bisa gitu. Ya mungkin karena dia kan orang dulu ya, jadi terbiasa diituin sama orang tuanya gitu. Semua mau serba bikin, Bika Ambon bikin, apapun bikin gitu. Serba Jadi bisa. serba bisa gitu. Dan ini resepnya Ibu Heni kembangin sendiri? Ya saya explore. Wow. Jadi saya ada tanya sama mama, ada tanya sama kakak ipar, tapi saya explore sendiri. Kenapa? Karena buat saya nggak hanya stuck di situ gitu. Saya bisa mengekspresikan saya punya perasaan, pikiran. ya, Wah, berarti ya. tertuang di sini Ya. passionnya. Sebagai informasi ya pemirsa, kalau Ibu Heni ini bawa bakmi, kalau ke gereja ya bawa 100 bungkus, habis begitu saja. Bakmi Bangka pakai songkit ya? Ya, pakai songkit dan pakai char siu. Wow. Kalau orang mau order makanan itu paling sedikit berapa? Paling banyak berapa? Oh, kalau saya itu orangnya fleksibel. Jadi buat saya customer itu adalah raja. Oh, Minimal order ada, tapi saya tidak batasi. Jadi kesulitannya kadang-kadang pemirsa, misalnya Ibu Lydia butuhnya cuma 10 porsi, sementara minimal order saya 20 porsi. Itu kan artinya memberatkan ya, memberatkan satu pihak. Jadi buat saya akan tanya, butuhnya berapa porsi? Saya akan buatin gitu. Jadi nggak kaku. Begitu juga dengan harga. Jadi misalnya nih ada satu teman saya bilang, Bu, saya butuh tumpeng, tapi budget saya sekian, dengan menu sekian, bisa nggak dibuatin? Saya akan kasih beberapa alternatif, beberapa pilihan menu, jadi customer bisa memilih sesuai dengan budgetnya gitu. Iya. Karena Jadi kalau misalnya nggak ready stock ya, atau ada ready stock setiap hari? kalau tumpeng itu H-1, H-2, H-3 gitu ya. Jadi saya prepare-nya pun lebih mantap lah. Ya, fresh kayak gitu kan. Itu kan lebih aman. Jadi Nggak berantakan tumpeng. ada kerusakan apa kan saya bisa komplain. Tapi sejauh ini customer saya selalu bilang aman, terkendali, semuanya bagus. Karena sebelum saya kirim saya foto, setelah kirim saya juga minta customer saya untuk foto ke saya. Saya mau lihat ada yang berantakan apa kayak gitu. Oke. Sekalian ya Ibu Heni ya, mungkin banyak ibu rumah tangga yang juga kepengen punya usaha makanan, tapi mungkin belum bisa membuatnya gitu ya. Kalau mau jadi reseller atau agen bisa ya? Sangat bisa. Jadi kebetulan saya juga udah punya reseller ya. Reseller saya ini sangat kreatif. Jadi dia selalu untuk makanan berat seperti lauk, nasi gitu ya. Dia selalu hari Selasa dan Jumat. Dia akan buat PO. Jadi saya tahu bahwa Selasa saya akan bikin punya reseller saya yang ini. Jumat saya akan bikin punya dia. Dan yang lainnya misalnya cemilan atau dessert atau apalah, dia bisa buat di hari Kamis. Jadi kita udah tahu bahwa Kamis itu saya akan bikin yang namanya dessert, kue-kue atau apapun yang jenisnya makanan penutup lah gitu ya. Jadi kalau Selasa dan Jumat itu udah pasti saya makanan berat. Resellernya itu sistemnya kayak PO juga ya? Yes, jadi saya akan terima info dari misalnya nih Bu Lydia ini reseller saya. Nanti Bu Lydia akan WhatsApp saya.
Bu Hen, hari Selasa saya open PO bunga paya teri Medan dan bakso lohwa. Dua macam, dua jenis masakan. Oke. Kemudian saya akan terima kepastian porsi itu hari Minggu malam. Oke. Kenapa Minggu malam? Karena Senin pagi saya harus Beli belanja. sayurnya. Iya, belanja karena jam 8 pagi hari Selasa itu udah saya antar. Oh, dan untuk amannya mungkin harus dulu kali ya. Kalau kita kerjanya ya boleh sih setelah itu. Tapi kalau misalnya Baru kenal. kalau baru-baru ya saya mohon Pengertian ya. pengertian karena butuhlah untuk belanja ya. Ya. Dan Kayak juga gitu. untuk kepastian. Kepastian karena saya pernah loh ditolak gitu. Jadi jadi memang nggak banyak sih 40 porsi. Hari itu dia udah confirm minta menu segala macam. Maaf ya pemirsa jadi curhat. Tapi ini adalah pengalaman berharga. Kenapa? Karena seperti tadi Bu Lydia bilang, bayar di awal untuk kepastian dan menjaga hubungan baik satu dengan yang lain. Jadi waktu itu dia udah confirm mau 40 porsi. Itu baru makanan berat. Dia mau snacknya juga. Itu memang karena saya udah percaya, ya udah kenal Bu Lydia nih misalnya, saya nggak minta DP atau apa gitu kan. Tiba-tiba H-2 dia batalin. Kayak gitu. Saya agak buat saya gini, nggak apa-apa sih gitu. Tapi suami saya mengajarkan satu hal bahwa saya harus Profesional. betul. Kadang-kadang saya mengandalkan perasaan nggak tegaannya saya gitu. Saya tuh orangnya gampang. Maksudnya oke lah gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi suami saya bilang enggak. Next kita harus strict 30% di muka, H-2 sebelum itu udah harus lunas. Oh ya, betul. Ya, jadi sekarang saya terapkan seperti itu. Maaf kalau saya agak strict karena saya diajarkan suami saya untuk yang namanya bisnis. Ini kan bisnis ya. Ya. Ini bukan rumah tangga biasa, tapi ini bisnis. Jadi harus benar-benar ada ininya gitu. Kalau kapasitas produksi Ibu Heni berapa sebulan atau seminggu atau sehari gitu? Kalau kue kering ini berapa kilo? Oh, aduh, kue kering ini ya saya karena kemarin kebetulan Christmas, sehari itu saya bisa bikin 5 kilo untuk nastar. Wow. Jadi bayangin saya sakit pinggang, pulung-pulung, poles-poles, panggang gitu. Dan kami cuma berdua, saya dan suami. Saat ini tidak ada helper karena apa? Jadi saya kadang-kadang rapi sekali. apa yang orang lain bisa lakukan tidak sesuai dengan arahan saya tuh bisa jengkel. Maksudnya akhirnya saya kerjain sendiri, akhirnya saya capek. Makanya saya putuskan karena sudah sama suami tuh mix and match-nya udah ketemu, kami berdua aja gitu. Walau memang harus menyelesaikannya sampai malam. Tapi happy karena hasilnya kan sesuai dengan ekspektasi. Oke, pemirsa senang sekali ya hari ini bisa berkenalan dengan Ibu Heni Santoso. Mau dibungkus juga terima hampers ya, udah di packing dengan hampers. Betul. Mungkin nanti contohnya akan kita kirim dalam bentuk foto-foto. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama, makasih Bu Lydia, makasih pemirsa.